Nantikan. Ayo cepat masuk. Shalom Sobat PSE, ketemu lagi di podcast PSE KAJ. Kali ini bersama saya Clara Ernawati yang akan menjadi moderator. Saat ini kita kehadiran narasumber Edi Sulistyo. Apa kabar Edi? Baik, puji Baik, Tuhan. ya. Senang banget bisa ada di sini. Thank you. Edi itu adalah CEO dari Everywhere.id dan sebelumnya Edi adalah CEO dari Goto Entertainment. Edi, perjalanan tadi ke sini bagaimana ya? Lumayan nggak? Lumayan sih, tapi perjalanan ke sini tadi memang kayaknya lagi macet-macet gini langsung kayak kepikiran gitu, kayak ini bakal tanya apa ya hari ini ya. Susah nih kayaknya pertanyaannya hari ini gitu. Kita thank you so much loh ya, kita mengerti bahwa Edi ini sangat sibuk, tetapi Edi mau mampir untuk podcast PSE KAJ. Sesuai dengan Ardas KAJ 2024 mengenai solidaritas dan subsidiaritas, di mana kita semua diharapkan untuk tidak hanya berhenti kepada berbela rasa, tetapi kita semua umat diajak untuk boleh ikut serta di dalam subsidiaritas, yakni untuk bertindak ataupun untuk melakukannya. Edi, kan kalau misalnya kita di tempat kerja ya, seringkali karyawan mengatakan urgent kaspon, setiap kali datang lagi mendadak darurat kaspon. Nah, sebagai pimpinan, bagaimana Edi melakukan solidaritas dan subsidiaritas di dalam perusahaan? Wah, ini Kak Erna pertanyaannya sangat menarik sekali sih. Ini relevan sekali karena memang baru-baru aja kebetulan ada karyawan aku yang memang mengajukan kasbon. Ini memang sebenarnya nggak bisa kita pukul rata karena situasi setiap orang beda-beda. Dan kita juga nggak boleh asumsi juga gitu, apakah mereka bohong ataukah mereka sebenarnya ada kondisinya itu urgent apa enggak, kita nggak bisa asumsi. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha mendidik mereka. Karena memang saya ngerti banget sih, mungkin dalam situasi itu kita akan berada dalam situasi yang susah. Kalau misalnya kita kasih, bagaimana kalau dia nanti minta terus? Tapi kalau misalnya kita nggak kasih, bagaimana kalau beneran urgent, ya kan? Nah, di situ kita melakukan beberapa hal secara policy kita di kantor. Yang pertama, kita mempunyai policy bagaimana kalau kasbon itu tidak boleh melebihi dari sepersekian daripada gaji yang dia terima setiap bulan. Dan tentunya setiap orang juga gajinya beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin UMR, ada yang lebih, tapi kita mempunyai peraturan. Intinya adalah dibuat sebagai peraturan yang sudah disetujui di depan. Jadi dengan demikian supaya sama-sama enak lah, kira-kira tahu ceilingnya itu masih ada berapa gitu kan. Tapi nggak jarang juga mereka harus melebihi ceiling. Nah, sekali lagi, itu kita selalu dihadapkan ke dalam situasi yang susah seperti ini, kita harus melihat case by case. Tapi tentunya kita sebagai seorang Katolik, kita harus selalu ingat untuk meminta wisdom dari Tuhan. Kita harus berdoa juga, sebenarnya apa sih yang Tuhan kita ingin lakukan dalam hidup kita, apa yang kita mesti lakukan terhadap employees kita. Dan biasanya selalu ada jalan-jalan, misalnya contohnya, kebetulan particular employee yang kemarin minta kasbon itu dia bilang kalau orang tuanya sakit, dia tinggal di Bandung. Yang kita lakukan adalah kita mungkin kalau dari sebuah perusahaan memang ada ceiling ya, mungkin secara personal kita bisa membantu. Tapi yang kita bisa bantu adalah mungkin kita bisa langsung memberikan bantuan directly terhadap rumah sakitnya. Dengan demikian, satu, kita bisa langsung ngecek langsung secara rumah sakitnya, siapa tahu mungkin ada beberapa kondisi yang kita tahu yang karyawan kita nggak tahu, yang mungkin kita bisa membantu. Dan kedua, kita bisa memberikan bantuan secara langsung tanpa takut untuk disalahgunakan gitu. Nah, di luar itu semua, kita juga mempunyai program seperti Employee Saving Account, di mana memang setiap gaji yang mereka terima, kita akan tambahkan sedikit bonus di atasnya yang menjadikan mereka sebagai saving account yang mereka tidak bisa ngambil, yang mereka hanya bisa ngambil di saat-saat terjadi emergency atau saat mereka keluar dari perusahaan. Nah, contoh ini mungkin nggak bisa relevan buat semuanya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan ide atau memberikan sesuatu masukan yang mungkin bisa diaplikasikan atau mungkin enggak, tapi pada intinya adalah tetap harus mengandalkan Tuhan dan harus kita berdoa untuk mendapatkan wisdom tersebut. Baik, terima kasih Edi. Memang agak sulit ya kalau misalnya kita, karena mereka semuanya datang itu dengan case urgency.
Betul. Dan kalau misalnya kita case urgency dan kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan, akhirnya kita sendiri kok banyak banget yang case emergency itu di dalam lingkungan pekerjaan kita. Saya juga melihat tidak hanya terjadi di lingkungan pekerjaan, tetapi juga di dalam, misalnya kita mempunyai asisten rumah tangga yang baru terakhir kemarin itu juga asisten rumah tangga saya, Bu, kasbon lagi. Saya bilang, loh, sudah melebihi kok kamu kasbon dulu. Sebenarnya untuk apa sih kasbonnya? Ternyata dia bilang, buat beli baju, Bu. Lah, buat beli baju bisa nggak kamu tunggu misalnya bulan berikutnya aja daripada nanti kamu nggak ada tabungannya. Saya rasa untuk seperti yang entrepreneur ya, anak-anak muda, yang couple, keluarga muda, bagaimana kalau misalnya ini untuk solidaritas dan subsidiaritas itu dilakukan di EDI? Nah, terus terang kalau kita ngomong tentang arah dasar tadi ya, subsidiaritas, solidaritas, kalau kita melihat orang teman-teman seperti mungkin asisten rumah tangga, itu juga sesuatu yang kasusnya itu nggak bisa straightforward juga, nggak bisa kita bilang bisa, nggak bisa kasih, nggak bisa gitu juga gitu sebenarnya. Biasanya memang, again ya ini mungkin nggak bisa relevan untuk semua orang, tapi memang biasanya waktu kita mencari asisten rumah tangga, biasanya kita juga mencari tahu sebenarnya background mereka dan mimpi mereka apa sih gitu. Apakah mereka memang, oh ya memang aku maunya jadi asisten rumah tangga selamanya, ya nggak apa-apa juga. Tapi beberapa dari mereka, kalau kita menanyakan pertanyaan tersebut, kadang muncul terkuak ide-ide yang sangat menarik. Ada yang bilang, oh aku sebenarnya one day ingin jadi clothing designer. Kebetulan terjadi di asisten rumah tangga saya gitu. Atau mungkin juga mereka mempunyai mimpi-mimpi yang lain. Aku kepingin jadi chef atau ingin punya restoran, ingin punya depot suatu saat nanti. Nah biasanya di saat-saat seperti itu kita sebagai istilahnya orang terdekat atau manajernya lah ya istilahnya kalau di rumah, kita memang harus bisa untuk membantu mereka untuk berkembang. Dalam arti kita juga terus berusaha supaya mereka nggak selamanya juga gitu-gitu aja gitu. Memang sih kalau ditinggal ya kita sedih juga, kita nggak ada yang bantu. Tapi percaya juga ya selama ini setiap kali kita melakukan seperti itu, selama kita memikirkan mereka, mereka juga pasti akan memikirkan kita sendiri gitu. Ada kasus misalnya di salah satu asisten rumah tangga saya itu dia suka dengan ingin jadi clothing designer gitu. Ya kita support, kita memberikan waktu luang, kita sisihkan mungkin dari uang gajinya dia, atau mungkin dengan waktu lah kita memberikan mereka hari libur di saat-saat tertentu di mana dia bisa mengambil jenjang atau sekolah lagi gitu di bidang yang dia suka. Dan memang kalau memang kita mikirkan mereka selama ini begitu mereka sudah ready untuk graduate, mereka juga ternyata memikirkan kita, mereka nyari orang dulu, mereka melatihnya orangnya sampai benar-benar udah ready baru akhirnya mereka meninggalkan kita juga. Jadi memang itu yang aku rasa sesuatu yang kita nggak bisa cuma sekedar majikan, oh aku bos, oh kamu karyawan, nggak bisa gitu juga. Tapi kalau kita memang memikirkan sesuai dengan Ardas kali ini juga memang aku rasa sangat bagus ya. Kita bisa memikirkan dari point of view mereka, kita berusaha mengembangkan mereka, kita bisa berusaha mendidik mereka, dan percayalah itu juga pasti akan berbuah yang baik juga gitu.